Lu pernah perhatiin nggak sih, kalau lagi minum kopi panas di gelas kaca, terus lu tuang air dingin mendadak, gelas itu bisa pecah. Itu karena ada tekanan ekstrim yang terjadi di waktu yang salah. Nah, sekarang bayangin, gelas itu adalah Pulau Jawa dan Sumatera. Dan tekanan ekstrim itu bukan cuma air panas dan dingin, tapi dua benua seukuran jutaan kilometer persegi. Inilah yang lagi ngintip Banten. Dan ini alasan kenapa para ahli gempa di seluruh Indonesia, bahkan dunia, mendadak jadi gelisah kayak orang kebelet tapi toiletnya jauh. Ini bukan dongeng, ini bukan ramalan kiamat. Ini adalah fakta geologis yang disebut Megatrust Selat Sunda. Dan dia adalah bom waktu raksasa yang udah lama banget dipasang dan setiap hari tekanannya makin kenceng. Kita bicara soal potensi gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7. 8,7 gengs. Itu bukan guncangan yang cuma bikin lampu gantung lu goyang-goyang manja. Itu guncangan yang bisa melibas garis pantai Banten, Lampung, dan efeknya terasa sampai ke Jakarta. Dan yang paling gila, gempa ini dari semua perhitungan ilmiah udah kelamaan tidur. Jadi pertanyaan fundamentalnya bukan kapan dia akan meledak, tapi seberapa siap kita saat dia bangun. Pulau Jawa dan Sumatera, dua pulau terpadat di Indonesia, sebetulnya adalah hasil dari pertengkaran geologi abadi. Ribuan kilometer di bawah Samudra Hindia, ada dua lempeng raksasa, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, yang lagi adu jotos. Lempeng Indo-Australia itu lebih berat dan keras kepala. Dia maksa nyusup ke bawah lempeng Eurasia. Proses nyusup ini, yang oleh anak geologi disebut subduksi, adalah jantung dari segalanya. Dan di perbatasan subduksi inilah lahir si Megatrust yang kita omongin. Gampangnya, Megatrust itu adalah zona tabrakan paling mematikan di bumi. Dia adalah rem yang macet. Harusnya dua lempeng ini gesekannya mulus, tapi karena ada lapisan sedimen yang keras, lempeng itu saling mengunci. Dia nahan dorongan yang harusnya dilepas tiap tahun, terus-menerus selama berabad-abad. Nah, Banten itu pas banget jadi titik kunci di rem yang macet ini. Di Selat Sunda, tegangan itu terakumulasi kayak pegas raksasa yang ditarik maksimal. Sampai akhirnya, pegas itu pasti lepas. Dan saat dia lepas, energi yang keluar bakal setara dengan ribuan bom atom. Inilah yang bikin semua ahli gelisah. Mereka tahu pegas ini sudah ditarik terlalu lama, dan mereka takut dia bakal putus tanpa permisi. Potensi M8,7 bukan angka main-main. Itu hitungan ilmiah dari energi yang tertahan. Dan itu energi yang bisa membangkitkan tsunami setinggi 20 meter, bahkan lebih, dalam hitungan menit di pesisir Banten. Ini adalah cerita tentang ilmu pengetahuan yang lagi teriak ke telinga kita. Waktunya habis. Kita harus bongkar tuntas jargon-jargon ilmiah ini, biar lu gak cuma tahu, tapi paham seberapa serius ancaman yang lagi kita hadapi. Gue yakin pas lu dengar kata Megatrust, lu ngebayangin sesuatu yang keren, kayak nama robot di film Transformer atau judul lagu band metal. Padahal, ini adalah salah satu kata paling menakutkan yang pernah diciptakan oleh ilmu geologi. Megatrust itu bukan cuma istilah, dia adalah gambaran nyata dari betapa kejamnya alam. Dan kalau kita mau bicara jujur soal bahaya di Banten, kita harus bongkar dulu arti kata ini pakai bahasa tongkrongan. Bayangin lu lagi di warung kopi, dan di meja lu ada dua biskuit kering yang gede banget. Dua biskuit ini adalah lempeng tektonik kita, Indo-Australia dan Eurasia. Lempeng Indo-Australia ini, si biskuit bundle, gerak terus ke utara dengan kecepatan sekitar 6-7 cm per tahun. Itu secepat kuku jari lu tumbuh. Di dunia manusia, kecepatan segitu gak ada artinya. Tapi di dunia geologi, itu ibarat kereta peluru. Masalahnya, pas dua biskuit ini ketemu, si biskuit Indo-Australia harusnya mulus nyelip ke bawah biskuit Eurasia. Ini namanya subduksi. Tapi alam gak sesederhana itu. Di antara dua biskuit itu, ada remah-remah, lumpur, dan material kuno yang keras banget. Remah-remah ini ibarat lem super yang mengunci pergerakan dua lempeng. Jadi, alih-alih gesekan yang mulus, dua lempeng itu saling nyangkut. Inilah yang disebut zona Megatrust. Mega di sini bukan berarti keren, tapi menunjukkan ukurannya yang super besar, membentang ribuan kilometer dari Aceh sampai ke selatan Jawa. Area Selat Sunda, khususnya di selatan Banten, adalah salah satu segmen yang paling sensitif dari Megatrust Sunda ini. Kenapa? Karena di titik ini,
Geometri tubrukannya tuh agak aneh, sedikit miring, yang malah bikin tegangan jadi lebih fokus. Bayangin lu lagi adu panco. Selat Sunda itu persis di titik jepitan jari lu, tempat semua otot tegang maksimal. Setiap tahun, lempeng Indo-Australia terus nyodorin dirinya 6-7 cm ke bawah Jawa. Tapi karena dia nyangkut, energi dari pergerakan 6-7 cm itu nggak pernah dilepas. Energi ini nggak hilang, dia cuma disimpan. Disimpan dalam bentuk tegangan, kayak kita narik ketapel raksasa, terus-menerus, selama ratusan tahun. Kapan tegangan ini dilepas? Saat lem super tadi, si remah-remah keras yang mengunci, nggak kuat lagi nahan. Begitu dia jebol, dua lempeng yang udah berabad-abad saling jepit itu tiba-tiba loncat. Lempeng Eurasia akan terlontar ke atas secara tiba-tiba, sementara lempeng Indo-Australia akan anjlok. Gerakan inilah yang kita rasakan di daratan sebagai gempa bumi. Dan karena guncangan ini terjadi di dasar laut dengan pergerakan vertikal yang masif, dia langsung memindahkan volume air laut dalam jumlah gila-gilaan. Boom! Lahirlah tsunami. Konsep utamanya adalah siklus gempa. Megatrust ini punya siklusnya sendiri. Dia akan diam sambil menumpuk energi, dan dia akan meledak untuk melepas semua energi itu. Para ahli gelisah bukan karena mereka bisa memprediksi tanggalnya, tapi karena mereka bisa menghitung seberapa besar energi yang sudah tersimpan. Dan hitungannya menunjukkan energi yang tersimpan di Selat Sunda udah cukup buat melontarkan gempa M8,7. Angka 8,7 itu bukan angka yang dikarang-karang. Itu adalah hasil kalkulasi fisika. Berapa sentimeter pergerakan yang tertahan, dikali berapa panjang area yang mengunci, dikali berapa kekerasan batuan. Hasilnya, potensi M8,7. Makanya, jargon ilmiah ini bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk menyadarkan bahwa kita sedang duduk di atas pegas yang siap putus kapan saja. Kalau kita bicara soal ancaman, kita harus bicara soal sejarah. Sejarah adalah kunci untuk membaca masa depan gempa. Para ahli gempa itu kerjanya kayak detektif. Mereka mencari jejak-jejak pergerakan bumi dari masa lalu. Dan jejak di Selat Sunda, di depan mata Banten, itu menunjukkan satu hal. Wilayah ini sudah terlalu lama tidur. Istilah ilmiahnya adalah seismic gap atau celah gempa. Ini adalah segmen patahan yang seharusnya sudah melepaskan energi tapi belum. Dan Megatrust Selat Sunda adalah salah satu gap terbesar dan paling menakutkan di Indonesia. Coba kita tengok ke belakang, jauh sebelum Indonesia merdeka. Para ahli menemukan catatan, baik itu catatan kolonial Belanda maupun jejak-jejak geologi di pantai. Segmen Megatrust Selat Sunda ini, yang merupakan perbatasan antara segmen Sumatera dan Jawa, terakhir kali melepaskan gempa besar yang menghasilkan tsunami dahsyat itu konon tahun 1757. Bayangin, itu hampir 3 abad yang lalu. Sejak tahun 1757, pergerakan lempeng Indo-Australia gak pernah berhenti. Setiap tahun, dia nyodorin dirinya 6-7 cm, dan energi itu tertangkap di bawah Selat Sunda. Sekarang, coba kita hitung-hitungan kasar ala warung kopi. Kalau pergerakan itu 6 cm per tahun, dan sudah 260 tahun lebih, artinya total pergerakan yang tertahan itu udah lebih dari 15 meter. Itu kayak narik karet gelang sepanjang 15 meter, terus lu ikat ujungnya. Gak peduli seberapa tebal karet gelang itu, di satu titik dia pasti putus. Nah, 15 meter pergeseran yang tersimpan di kedalaman sana, di bawah Selat Sunda, adalah bom energi yang menghasilkan potensi M8,7. Jadi, kenapa Banten jadi target utama? Karena posisi geografisnya sangat spesifik. Banten, khususnya ujung kulon dan garis pantai Selat Sunda, adalah wilayah yang paling dekat dengan sumber gempa, yaitu zona locking Megatrust. Ketika gempa M8,7 itu meledak di sana, efeknya akan langsung dirasakan dengan intensitas guncangan yang sangat kuat. Dan yang lebih parah, karena sumbernya sangat dekat dengan pantai, waktu tibanya tsunami akan sangat singkat. Kita gak bicara soal tsunami 30 menit atau 1 jam setelah gempa. Di beberapa titik pantai Banten dan Lampung yang menghadap langsung ke Selat Sunda, tsunami bisa datang dalam kurang dari 5-10 menit setelah guncangan. Itu waktu yang gak cukup buat lu cuma mikir-mikir, apalagi cuma selfie atau update status. Sekarang, mari kita bongkar habis-habisan 2 angka yang bikin kita semua merinding. Magnitudo 8,7 dan tsunami 20 meter. Angka-angka ini bukan sekedar statistik untuk membuat berita jadi heboh. Gempa magnitudo 8,7 itu setara dengan energi yang luar biasa besar.
Skala Richter itu logaritmik, gengs. Artinya, kenaikan satu angka itu bukan cuma 2 kali lipat kekuatannya, tapi energi yang dilepaskan itu bisa 32 kali lipat lebih besar. Tapi kengerian sebenarnya datang dari buntut M8,7, tsunami setinggi 20 meter. Tinggi 20 meter itu seukuran gedung 6 atau 7 lantai. Pemodelan yang dibuat oleh para peneliti menunjukkan bahwa di beberapa lokasi topografi khusus di pantai Banten dan Lampung, gelombang tsunami ini bisa mencapai ketinggian tersebut. Dampak dari tsunami 20 meter ini sangat mengerikan dan radiusnya tidak hanya di Selat Sunda. Pertanyaan kuncinya adalah, kalau potensi M8,7 itu sudah ada sejak lama, kenapa para ahli belakangan ini makin gelisah, makin cerewet, dan makin sering muncul di media? Jawabannya ada di perbedaan antara siklus alam dan siklus manusia. Siklus alam, seperti yang sudah kita bahas, menunjukkan bahwa megatrust Selat Sunda sudah waktunya bangun, karena sudah menimbun energi sejak 1757. Tapi, siklus manusia menunjukkan bahwa kita, sebagai peradaban, justru makin tidak siap menghadapi kebangkitannya. Kegelisahan para ahli gempa itu bukan karena mereka tiba-tiba menemukan megatrust. Mereka sudah tahu ini ada. Kegelisahan mereka muncul saat mereka membandingkan potensi bencana dengan kondisi lapangan hari ini. Coba lu bayangin, di tahun 1757, Banten itu isinya masih hutan, desa-desa kecil, dan populasinya nggak sepadat sekarang. Kalau gempa M8,7 terjadi saat itu, dampaknya memang masif, tapi korban jiwa mungkin tidak sebesar sekarang. Hari ini, tahun 2020-an, Banten sudah menjadi provinsi yang maju, padat penduduk, dan jadi urat nadi ekonomi Jawa. Pesisir pantai dipenuhi hotel, pabrik, perumahan, dan infrastruktur vital. Semua bangunan ini berdiri di atas tanah yang secara geologis adalah zona yang paling mungkin dilibas tsunami. Inti dari semua ini adalah mengubah jargon ilmiah yang menakutkan itu menjadi aksi nyata yang menyelamatkan nyawa. Poin pertama yang krusial adalah edukasi tsunami 5 menit. Di daerah pesisir Banten, waktu evakuasi itu sangat singkat. Jadi, seluruh masyarakat harus tahu 3 kunci utama. 1. Rasakan gempa kuat dan lama. 2. Lihat air laut surut tiba-tiba. 3. Jangan tunggu sirine, jangan tunggu perintah, segera lari ke tempat tinggi atau shelter vertikal yang sudah ditentukan. Ini harus menjadi refleks, bukan lagi pemikiran. Kita harus mengubah narasi dari takut gempa menjadi siap gempa. Megatrust M8,7 ini adalah keniscayaan alam. Dia akan terjadi. Tidak ada ilmuwan yang bisa mencegahnya. Tapi, dampak dari M8,7 adalah pilihan kita. Jadi gengs, jangan cuma tahu, paham, siap, dan bertindaklah. Bagikan video ini ke semua teman dan keluarga lu yang tinggal di Jawa dan Sumatera, terutama di wilayah Banten dan Lampung. Suruh mereka nonton sampai habis, biar mereka gak cuma tahu jargon ilmiah, tapi juga paham aksi nyatanya. Komen di bawah, menurut lu, langkah nyata apa lagi yang harusnya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat lokal? Sampai ketemu di video Tahu Gak Sih Lu selanjutnya, dan tetap waspada.